Harga 2000 berarti ya kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar dulur-dulur? Semoga sehat dan dilancarkan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Masih di Fauzi Channel, masih seputar dunia pertanian, utamanya dunia porang atau petani atau budidaya porang yang saat ini agak meragukan para petani terkait harga yang masih belum stabil karena mungkin beberapa hal. Dalam video ini kami hanya curhat atau menyampaikan kondisi di lapangan para petani porang yang selalu setia menunggu, bahkan sangat sabar menunggu ketentuan harga, yang dimana kalau tahun sebelumnya bulan-bulan seperti ini tanaman porang itu sudah hampir habis terjual. Namun sampai saat ini banyak yang berpendapat bahwa harga porang itu ngeprank petani. Harga porang ngeprank petani. Kenapa demikian? Ketika sebelum puasa itu diprediksi pabrik itu akan buka setelah lebaran dengan harga ya setidaknya lumayan atau standar. Tapi kenyataannya sampai sekarang harga pun malah terombang-ambing, tidak menentu, bahkan naik turun, ganti jam, ganti harga, ganti hari, ganti harga. Itulah yang membuat bingung para petani. Nah, di awal panen kemarin sempat harganya kisaran di angka 3, itu pun sangat membingungkan para petani. Nantinya kalau tidak dibongkar harga itu bisa naik atau justru malah sebaliknya, dan benar yang terjadi sampai saat ini pun justru sebaliknya. Nah, dalam perkara ini mungkin masalah ini ada beberapa hal yang menyebabkan jebloknya atau anjloknya harga porang. Memang secara umum sampai hari ini informasi yang kami terima, pabrik-pabrik pun juga banyak yang belum buka. Ada informasi tanggal 17, ada informasi tanggal 9 bulan depan. Nah, itu pun semuanya tidak pasti, dan tentunya tidak ada yang berani menjamin harga berapa dan sampai di mana sesuai ukuran pabrik. Bahkan dari pihak pabrik pun belum ada jawaban yang pasti. Seandainya harga itu bertahan di harga 2000, maka tentunya kembali ke petani masing-masing. Monggo panjenengan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi memang juga simalakama untuk para petani, seandainya mau dipanen pun harganya masih jauh dari kata layak karena terkait modal bibit, perawatan, pemupukan dan lain sebagainya. Namun ketika tidak dipanen juga akan membingungkan. Bagaimana tidak ketika semua lahannya sudah ditanami semua dan tidak ada tanaman lainnya. Dan yang lebih parah atau lebih kasihan lagi ketika para petani porang pemula yang baru tanam di tahun ini. Tentunya harga bibit masih sama dengan harga tahun sebelumnya, tetapi harga jualnya itu jauh dari tahun sebelumnya. Terlebih banyak yang mengeluh itu ketika modal bibit itu dari hasil pinjam, hasil ini itu dan seterusnya. Memang ya tidak bisa dipungkiri bagaimana keluh kesah para petani menghadapi situasi seperti ini. Jadi memang sekali lagi harga sampai hari ini bisa dikatakan harga porang ngeprank para petani, terlebih para petani porang pemula yang baru mulai tahun ini. Kalau yang petani lama mungkin ya tidak begitu kaget atau barangkali ya tidak seberapa karena mungkin bibitnya sudah disediakan sendiri, artinya setidaknya bibit tidak memerlukan modal karena hasil dari panen atau persiapan bibit di tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan kondisi seperti ini tentunya masyarakat atau petani porang itu butuh solusi baik dari pihak-pihak terkait atau pemerintah agar tidak terjadi kerugian yang sangat besar di kalangan petani porang.
Bahkan juga kita ketahui banyak sekali yang resah di media-media, baik itu di Facebook, di WA, atau di YouTube. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkan ini terjadi karena ya korban-korban media. Termasuk salah satunya adalah YouTuber seperti kami. Dan ada yang berpendapat situasi ini ada yang memanfaatkan sehingga merugikan para petani porang. Monggo silahkan berpendapat, tidak ada pendapat yang tidak benar menurut kami. Siapa tahu saling berpendapat itu setidaknya memberikan pencerahan atau solusi bagi petani porang sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk tanam di musim depan. Nah, seperti yang kami sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa alangkah baiknya dalam menanam porang itu kita lakukan secara tumpang sari dengan tanaman yang jangka pendek, sehingga ada biaya operasional termasuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Jadi di video-video sebelumnya sudah sering kami sampaikan, jangan berpacu hanya dengan satu tanaman. Petani harus kreatif, petani harus inovatif, dan mencari terobosan-terobosan baru. Jangan hanya mengeluh, karena mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan membuat kita berat menghadapi kenyataan masih. Jadi itulah mungkin curhatan dari kami. Apabila ada pendapat-pendapat lain dari dulur-dulur petani atau dari siapapun, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Kita saling memberi masukan, saling memberi informasi dengan satu tujuan, yaitu keberhasilan atau kesuksesan bersama. Tidak ada niatan untuk menjerumuskan, tidak ada niatan untuk menyesatkan siapapun, terlebih kepada dulur-dulur petani orang pemula. Nah, kami pun hanya seorang petani, dan kebetulan semua tahapan apapun yang terjadi kami publikasikan di media, baik itu yang baik atau yang sampai terjelek pun insya Allah ada di video-video sebelumnya. Artinya apa yang kita lihat di media itu tidak semulus yang akan kita lakukan, karena apa? Media itu hanya terbatas waktu sebagai bahan pertimbangan saja untuk mengambil keputusan. Jadi jangan dijadikan acuan mutlak 100%. Katakanlah budidaya, tutorial budidaya itu mestinya 1 tahun hanya dituangkan dalam video 7-8 menit, tentunya juga tidak efektif. Nah, di dalam itu masih banyak perkara-perkara yang tidak ke-expose, bukan karena menyembunyikan, mungkin ya karena tentunya namanya media terbatas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.